Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Baik, hari ini saya akan membahas ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Iskandar, teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Anwar Iskandar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nah, saya di Prodi Sistem Informasi dan dengan NIM 23010101017. Bapak Ibu, di sini saya dibimbing oleh dosen saya bernama Bapak Novidian Natasia, Eskom MMSI ya. Oke, baiklah, sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan dosen saya untuk di ujian akhir semester ini, semester genap tahun 2023-2024. Jadi pertanyaannya adalah menjelaskan tentang sistem bus dalam komputer. Oke, sekarang saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Oke, nah Bapak Ibu, di sini saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dosen saya, menjelaskan tentang menjelaskan tentang sistem bus dalam komputer. Nah, saya sudah ada jawaban di sini, yaitu apa itu sistem bus dalam komputer. Nah, bayangkan komputer sebagai sebuah kotak yang sibuk. Sistem bus adalah jalan raya utama yang menghubungkan semua bangunan penting di kota itu, seperti balai kota atau CPU, perpustakaan atau RAM, pabrik atau perangkat keras lainnya, dan pusat perbelanjaan atau perangkat input dan output. Secara sederhana, sistem bus adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan semua komponen dalam sebuah komputer. Jalur ini berfungsi untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen. Fungsi utama sistem bus yaitu transfer data, memindahkan data dari satu komponen ke komponen lainnya, misalnya dari memori atau RAM ke prosesor atau dari perangkat input keyboard ke memori. Terus transfer alamat, menentukan lokasi data yang akan diakses, misalnya ketika prosesor ingin membaca data tertentu, dia akan mengirimkan alamat data tersebut melalui bus. Transfer sinyal kontrol mengontrol operasi berbagai komponen. Sinyal kontrol ini mengatur kapan data harus dikirim, kapan komponen harus memulai atau menghentikan suatu proses dan sebagainya. Nah, di sini dia jenis-jenis sistem bus. Sistem bus, bus utama yang menghubungkan komponen-komponen utama seperti CPU, RAM, dan chipset. Bus ekspansi, bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Contohnya PCI, PCIe, dan AGP. Nah, bus I garing O, bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, printer, dan sebagainya. Contohnya USB atau PS2. Ya. Mengapa sistem bus itu sangat penting? Nah, di sini efisiensi sistem bus memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara berbagai komponen.
Fleksibilitas dengan menggunakan sistem bus kita dapat dengan mudah menambahkan atau mengganti perangkat keras tanpa harus merubah seluruh sistem. Ya, modularitas. Sistem bus membuat komputer menjadi modular sehingga mudah diperbaiki dan ditingkatkan. Analogi sederhana nih. Bayangkan komputer sebagai sebuah pabrik atau CPU adalah manajer pabrik. RAM adalah gudang penyimpanan bahan baku dan perangkat keras lainnya adalah mesin-mesin produksi. Sistem bus adalah conveyor belt yang menghubungkan semua bagian pabrik, memungkinkan bahan baku mengalir dari gudang ke mesin produksi, dan produk jadi keluar dari pabrik. Nah, di sini kesimpulannya, teman-teman semuanya, sistem bus adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer. Tanpa sistem bus, semua komponen tidak akan dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Pemahaman tentang sistem bus akan sangat membantu kita dalam atau Anda dalam memilih dan merakit komputer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, itulah penjelasan tentang sistem bus dalam komputer. Saya Muhammad Anwar Iskandar dari Sistem Informasi dengan NIM 2301010101047 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.